membawakan potongan video yang pembinahan mengatakan bahwa Ustadz Syafiq Reza Bersalama Ustadz Syafiq Reza Bersalama memelintir hadis bahwa tidak ada kodok dalam sholat, betul? Ya, betul. Betul. Lalu Anda jawab sama antum, kajian dia itu kan panjang. Anda bilang itu pertanyaan dari jamaah, Ustadz, apa hukumnya bagi orang yang lalai sholat karena malas, tidak sholat karena malas, apakah ada kodok? Ya nggak ada lah. Namanya orang tinggal sholat karena malas itu tobat nasuha, bukan kodok. Emang ada kodok bagi orang malas sholat? Kecuali kalau dia itu ada ada uzur syar'i, entah dia sedang dalam perjalanan, entah dia ketiduran, atau ada yang lain, kata sakit sebagai itu bisa. Mana ada malas itu jadi, harus kodok. Yang nggak boleh kodok itu kalau harus ini. tobat nasuha. Yang nggak boleh kodok itu kalau sengaja gitu. Ya iyalah. Apa Kalau manfaatnya? Kalau selain sengaja kodok, kalau lupa kodok, kalau seumpama sengaja maka bukan kodok tapi taubatan nasuha gitu. Betul. Itu tobat hanya tobatan nasuha apa tobat dan kodok? Tobatan Kodoknya ndak perlu. nggak perlu. Nah, dalilnya mana? Dalilnya Gimana? Ya, Justru dalilnya mana agama kalau ini harus kan ada kodok? dalil. Nggak, Coba saya minta iya. dalilnya hanya tobat nasuha. Justru Anda mau tanya kodoknya sama bisa. antum, mana ada dalilnya untuk sholat kodok? Oh, oke. Jadi Tajirun ini minta dalil untuk sholat kodok ya. Bagi orang yang Inti jangan berasumsi. bagi orang yang malas, Ketika orang dengerin. nanya dalil inti langsung tanya balik. Yang dalilnya mana kalau yang tadi yang Dengerin. yang bercanggah dengan saya, nggak bisa begitu. Inti jelaskan dulu dalilnya Iya. yang tanpa kodok dan harus tobatan nasuha. Nah baru setelah inti jelaskan, inti tanya dalil kita punya pendirian apa, punya pendapat keyakinan. Para ulama mazhab yang empat itu, yang minimal empat itu untuk mazhab Hambali itu orang yang tinggal sholat karena malas itu jatuh kepada kufur. Tapi kalau yang tiga itu jatuhnya kepada sholat tidak wajib, maka kafir. Sekarang pertanyaannya, kalau orang tinggal sholat karena malas, hukum kodoknya mana? Tidak begitu, itu jelaskan dulu tadi dalilnya mana yang mengatakan harus tobatan nasuha tanpa kodok. Itu dulu saya minta. Orang yang tinggalkan sholat karena malas bagi tiga ulama, tiga mazhab yang tiga dari empat itu mengatakan dosa, satu mengatakan kafir. Sekarang dari perkataan mereka, orang yang tinggalkan sholat karena malas itu taubat nasuha. Kalau antum bilang ada harus kodok, dalilnya mana? Saya bagi kalau saya bagi dalil sampean mau taslim nggak? Astagfirullahaladzim. Tajirun, kalau saya bagi dalil dari Enggak. kami, sampean mau taslim nggak? Anak mendingan turun. Anak Kalau mendingan turun aja deh, orang lagi nonton debat yang lain. Enggak, Bang, tunggu dulu, Bang. Biar jelaskan dulu, Bang Tajirun. Biar kita sama-sama puas, Bang. Pelan-pelan pakai perasaan. Loh, Bang Salaman, aneh nggak pakai perasaan. Justru aneh tanya sama antum, dalilnya mana? Nah, ini Bentar dulu sebelum lah, kita ini kasih mau dalil. dijelasin dalilnya, Bang Tajirun. Sebentar, sabar ya. Kalau dalil Bang gini, Tajirun, kalau sebelum kita kasih orang- dalil, Bang Tajirun, itu ada kisahnya di perang Handak tuh yang dia minta nanti dalilnya kodok. Nah, ada uzur kisah di nggak? perang Handak nanti. Uzur Saya bukan? sebelum itu, taruh sebelum itu saya Enggak, pengen itu minta. uzur. Kalau uzur, Bukan. memang harus ada Bukan, kodok. aneh pengen minta. Pertanyaan anak, jangan pakai dalil, Dengerin. jangan Ya pakai udah, dalil peperangan. Pendapat inti yang Nggak. dia bilang tadi dari Imam Anak Madhab nggak tuh mana dia mau tulisannya. terima dalil perang karena Inti kalau itu uzur syar. Itu dalil uzur Aneh minta dalilnya syar'i. dulu. Anda nggak mau pakai bukan dalil tentang perang. yang tuh harus tobatan nasuha dan tanpa kodok, mana dalil tulisan. Jangan mau lari inti. Anda nggak mau, terus itu. terserah. Iya, Anda mau Jangan mau lari. Anda lagi nonton debat.
Karena kebetulan Bang, jangan turun dulu bang, kita dengerin aja dulu bang. Nih, Baik buruknya kita dengerin ya, sama-sama. ditanyain dalil aneh-aneh yang di mendingan aneh nonton debat. ini dalilnya nih apa Tajirun, woi, kalau antum Run. bilang kan pakai madhab Hambali. Run. Tajirun, anak Ini. ganteng nih, dalilnya nih. Ada. Meninggalkan sholat karena lupa atau sengaja. Jika orang yang tidak meninggalkan sholat karena uzur seperti karena faktor lupa atau tertidur, maka ia tidak berdosa dan ia tidak diwajibkan. Ini Tapi ada banyak ininya juga, pendapat-pendapat lain. ini Ustaz, maksudnya kalau pakai hadis langsung kan saya rasa tadi kan beliau membawakan kitab dari pendapat Hanabila. Saya itu ingin membawakan satu pendapat Hanabila dari kitab Al-Irsyad ila Sabilir Rasyad punya Abu Ali bin Abi Musa Al-Hashimi. Ya, 300 Hijriah lah beliau. Sekolah Ya, awal-awal. gini, jangan bener-bener Beliau bilang aneh begini. nggak mau denger Rianto. Tolong Kata-kata tunjukkan dalil orang yang sholat karena malas itu begini wajib bang, kodok mana? begini bang, maksudnya begini, antum kan bawa dalil Ya madhab. udah, kalau nggak ada turun. Bukan Mana masalah lagi kalau nonton nggak yang ada, jangan langsung Ya begitu udah, kalau kan. emang nggak ada bilang aja nggak ada. Wah, santai. Mana dalilnya? Bang Tajirun Orang nih. yang tidak Orang yang sholat nggak karena sholat karena malas. Enggak. Hanya tobat aja. Santai. Antum paham enggak? Gini. Kita Orang tertibkan ya. Kita tertibkan dulu. Siapa yang mau ngomong satu-satu saja. Jadi Tidak kita sholat biar karena kita tanpa uzur syar'i. Tertibkan dulu bang, Kita nih nggak usah sholat. satu-satu. Selama 1 Tertibkan tahun, dulu. Harus dikodok. Biar bang Tajirun sabar, Iya. Kita tertibkan dulu satu-satu. biar kita ada Kita tertibkan poinnya. satu. Iya. Gini. Siapa yang mau menjawab ini Ya, dari ada pertanyaan iman Kang dalilnya. Tajirun? Bang Hilman sudah siap? Ini kan tadi izin. Alhamdulillah, insya Allah. Ini salah satu kitabnya Hanabilah. Tadi membawakan pendapat Hanabilah, nggih. Dalam kitab beliau mengatakan seperti ini di Babu Jami'is Shalah Wassahwi. Antum bisa on cam Ustadz Hilman. On cam Ustadz Hilman. Beliau belum mandi. Ya, gantengnya ini. Masya Allah. Aduh, kalau begini kayak Wahabi saya. Dari ini saja Bang Tajirun ya, dari apa namanya? Itu maktabah saja. Di sini dibilang, aduh. Wa man fatathu sholawatun katsira shallaha fi sairil awqat min lailin aw naharin wa qabla tulu'i syamsi wa ghurubiha wa kaifa ma yatayassaru lahu al-ityanu biha wal yaqdiha ala tartib. Ini Hambali atau antum mau bawa madhab lain biar kita buka lagi di madhab lain begitu. Mana dalilnya kalau orang tidak sholat karena tanpa uzur itu harus kodok? Begini Bang, maksudnya kan antum bilang kan tadi pakai madhab Hambali. Antum mau pakai Mana madhab yang dalilnya mana? ketika orang tidak sholat tanpa uzur itu Coba wajib kodok? saja. Dalil itu apa sih sebentar? Gini. Dalil itu apa? Itu Enggak, dalil saya hadis. tertibkan dulu ya. Sebentar. Jadi begini ya. Siapa yang mengatakan Al-Quran dan hadis itu siapa? Mana Ya, dalilnya? itu tadi gua Ya udah, tunjukin kalau itu nggak ada gimana? Mana? Ya kok nggak ada begini ya Bang? Assalamualaikum. Antum dalil saja nggak paham. Begitu masalahnya di situ, antum dalil saja tidak paham. Kan lari. Nah ini Ramu Ammar saja yang jawab. Ya, Tapi gini Ustadz, saya tuh Jawab barusan aja, lihat Ustadz, buat itu saya. di antara yang buat saya itu jawabannya. di antara yang mengatakan demikian itu kan Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah itu mengatakan bahwasanya orang yang dia itu meninggalkan sholat amdan maka gak wajib dikodok. Kenapa? Karena ya buat apa dikodok? Orang yang sudah meninggalkan sholat karena sengaja itu langsung kafir gitu. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat amdan maka langsung kafir. Sehingga ketika dia mengkodok ya gunanya apa? Karena karena sholat alal kafir la yasihu kayak gitu loh. Itu pasti patokannya hadis yang mantarokas sholat faqad kafaro. Itu yang digunakan Ibnu Taimiyah. Berarti Waalaikumsalam. kesimpulannya gimana ini kan juga ya beberapa kali meninggalkan sholat karena ya emang
sengaja, secara sengaja. Terus berarti harus seperti apa begitu? Kodok bang. Wajib dikodoi kalau Syafi'iyah, Ustaz Bang. Kalau Syafi'iyah wajib dikodoi. Semisal gini ya, antum misalnya ada Zaid, dia itu gak sholat selama 5 tahun misalnya. Dikira-kirakan kalau 5 tahun itu gimana? Berarti Berapa sholatan setiap berarti hari gitu? mengkodok gitu. Atau ada tata cara khusus? Enggak, ya kalau sistemnya kodok itu fauron secepatnya. Kalau bisa dalam 1 hari mengkodok semuanya lebih bagus. Kalau mau dicicil ya juga gak apa-apa gitu. Coba Ramu Ammar, antum jelasin lah. Ini masalah fikih ya. Bisa dibacakan ayatnya, dalilnya dari Imam Syafi'i yang harus dikodok itu, walaupun meninggalkan sholat dengan sengaja. Yang diminta Bang Tajirun tadi kan dalil yang membolehkan kodok bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Tarkul jawab halal jahil itu kan wabun. Kalau kata Syekh saya itu seperti Syekh Rakyat Pribumi itu tarkul jawab halal jahil jawabun. Orang-orang nggak usah dianu, karena dia bukan nggak tahu, dia ngeyel kan gitu kan Syekh. Syekhina wa murabbiruhina rakyat pribumi jahil murakkab aja. Ini permasalahannya kan kebetulan kan saya juga bekerja ya, maksudnya ada kesibukan sehari-hari. Kemudian untuk mengkodoknya itu ya bingung juga sih. Itu seperti apa ya solusinya? Ya itu kan sibuk kerjaan kan, itu kan ada uzur termasuknya. Ini yang dimaksud Bang Tajirun kan ini dengan sengaja tidak sholat. Maksudnya Gitu. ini kan beberapa kali sengaja memang tidak sholat seperti itu. Kemudian ini apa? Maksudnya bagaimana untuk menggantinya seperti itu? Itu yang pengen saya tanyakan. Dan beberapa teman. Oh, gampang itu Bang, cara menggantikannya gitu ya, kodok itu sholat kodok, cara menggantinya ya ganti dengan sholat juga. Iya, saya paham. Itu kan Tajirun gini, pun Ramu. paham bahwa itu diganti dengan kodok. Yang jadi pertanyaan kan ini kan ditinggalkan secara sengaja, sengaja dan karena malas. Nah, Yang ditanyakan kalau yang ada uzur ya jelas Tajirun ngerti bahwa itu harus dikodok. terus gimana itu? Pertanyaannya sekarang cara mengkodok itu. Iya benar. Bukan cara mengkodok, dalil. Bang Tajirun minta dalil yang membolehkan kodok meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah gini loh ya, coba saya Dan malas. tulis gini ya. Mungkin ada sambungan hadis atau kiasan atau gimana, bisa dibuka. Yang penting ada dalilnya dulu lah gitu. Itu di Fiqhul Manhaji barusan yang saya tampilkan itu loh. Oh, jelas sawaun tarokaha nasian au amdan. Baik itu sholat itu ditinggalkan secara lupa ataupun disengaja, maka bagaimana konsekuensinya? Qad ittafaqa jumhurul ulama man mukhtalif al-madzahib min mukhtalifil madzahib ala anna tarika shalah yukallifu bi qada'iha. Sawaun tarokaha nisyanan au amdan. Farik atali wa huwa anna ta'ab udril kanisyanin au naumin la ya'sam. Jelas Kurang banget. lebih seperti itu lah. Jelas Oh, itu wajib jumhur ulama. digodok. Itu jumhur ulama. Kok bisa Tajirun bilang tadi jumhur ulama bilang tanpa digodok, cuma tobat doangan. Ini tulisannya mana? Ibn Taimiyah itu, Beb. Ya kan, Ibn Taimiyah sama apa Bin ya? Bas. Ammat tarikulaha bighairi udhrin, ya kan? Adapun orang yang meninggalkan sholat dengan tanpa uzur, ai amdan, yakni dengan cara sengaja, baik sengajanya itu karena males, karena apalah, maka fayajibu alaihi qada'uha, maka wajib bagi dia untuk mengkodok sholatnya ma'a husulil ismi al mubadara ila qada'iha. Salah.
Fa'ilnya saya salah. Fayajibu alaihi ma'a husulil ismi al-mubadaratu ila qada'iha. Ini yang diminta ini sebenarnya. Ini kitab apa, Ustaz? Itu di Fiqhul Manhaji itu. Diterangkan dalam kitab apa ini? Di kitab Fiqhul Manhaji, Madhab Syafi'i. Oh, mazhab Syafi'i. Oke. Oh, tadi kan Bang Saya Tajirun izin masuk ya, saya. mengatakan madhab yang 4, salah satunya cuman berdosa, yang 3 itu mengatakan apa? Kafir ya kalau nggak salah ya. Bagaimana? Iya. Iya. Terus Ini kita nggak bicara status. Sebentar. Kita nggak bicara status, kita bicara kodoknya itu, di kodok wajib atau tidak. Tajirun bilang tadi jumhur ulama bilang hanya tobat doangan tanpa kodok. Nah, saya pengen lihat tulisannya mana. Sedangkan tadi yang dibacakan itu jumhur ulama mengatakan wajib kodok. Ini berarti nggak ada Beb. ya? Beb Hadi, kalau yang dipakai oleh Tajirun, biar saya sampaikan saja, itu diantaranya oleh Bin Bas. Bin Bas itu mengatakan gini, amma ingkana amdan tarokas sholah amdan summa taballahu alaihi fa innahu la yakdi. Orang yang dia itu meninggalkan sholat secara sengaja, kemudian dia itu bertaubat, fa innahu la yakdi, dia itu tidak wajib mengkodoi. Kenapa? Li'anna tarkaha amdan, karena orang yang dia itu meninggalkan sholat secara sengaja, kafaro, maka dia itu konsekuensinya kafir. Wal kafir la yakdi, sedangkan orang kafir itu tidak perlu mengkodoi sholat. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena syarat sahnya sholat itu kan muslim, gitu maksudnya, Beb. Itu kalau begitu caranya, ini kan bisa akhirnya menjerumuskan orang atau menggiring orang untuk melalaikan sholat walaupun secara amdan ya, secara sengaja, malas-malesan. Terus nanti kapan waktu dia bisa tobat, nggak usah dikodok. Abang Raden, itu saya rasakan mereka itu rata-rata memakai hadis yang dijadikan sandaran itu kan, mantaroka sholat afaqad kafaro. Kemudian ya hadis yang inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus sholah. Nah, cuman kalau memang kita melihat terus yang umirtu an uqatilan nas ila akhir itu memang ya langsung kafir. Cuman kita kan tidak punya metode lihat satu hadis langsung menghukumi. Ada hadis yang riwayat Abu Daud itu yang khamsu sholawatin katabahunallahu alal ibad faman jaa bihinna lam yadi minhunna syai'un istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun ayyadkhilahu jannah wa man lam ya'ti bihinna falaisa lahu indallahi ahdun. Di sini wajhul istidlalnya di sini. Insya'a adzabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Orang tidak sholat, kalau Allah suka ya Allah adab, tapi kalau seandainya Allah suka ya Allah akan masukkan dia ke surga. Jadi ya bukan berarti dia tidak sholat langsung kafir, tapi dia diwajibkan untuk mengkodok. Berdasarkan hadis-hadis Ustaz Ghazali, tadi kan Tajirun ngomongnya begini, jumhur ulama bilang tidak wajib kodok, bukan dibilang tentang fatwanya Bimbas, bukan. Nah, kalau dia udah bilang jumhur ulama bersepakat tidak wajib kodok dan hanya tobat, aneh pengen lihat tulisannya ada kagak. Jangan mencatut nama-nama jumhur ulama. Ini namanya mencatut ini begini. Apalagi dibilang tadi 4 imam mazhab, kecuali satu mengatakan statusnya kafir. Ini nggak bisa kita terima begini omongan dia, mesti ada tulisannya, kita mesti lihat. 4 imam mazhab bilang nggak wajib kodok, bahkan salah satunya bilang kafir. Aneh pengen lihat tulisan itu. Iya betul juga, betul. Biar nggak dibilang mengada-ngada gitu kan. Ini ada Mungkin Tajirun begini, ini, Bang, ada Tajirun. metode yang dipakai. Assalamualaikum. Ana lurusin Bikin ya. Ana kan di awal mungkin bukan begini, bilang masalahnya itu ada di sebentar Bang Tajirun, saya kasih tahu rentetan dari atau wajib Ana tidak istidlal bilang bagaimana cara bahwa melihat sebentar ijma maksud ulama. begini, Ana Bang. bilang 4 yang Biarkan Sebentar. dia Itu ngobrol kan dulu. Ini Bang, yang perlu kita ketahui itu kan yang ditanyakan sama dia, mana dalilnya orang malas sholat, orang yang meninggalkan sholat karena malas itu harus kodok. Nah kan malas itu apakah masuk istighfaf enggak? Orang kalau istighfaf dengan
perkara yang mulia di dalam agama dianggap kafir. Nah, orang kafir kan tidak sah sholatnya. Itu kan rentetan tertib istidlalnya kan seperti itu. Nah, masalahnya malas itu istighfaf enggak? Di situ seharusnya yang dipermasalahkan. Malas itu istighfaf enggak? Kalau malas dianggap istighfaf, maka orang yang malas meninggalkan sholat karena malas, ia langsung kafir. Kalau dia langsung kafir, dia tidak diwajibkan qada. Kenapa tidak diwajibkan qada? Ini nanti ikhtilaf antara orang kafir wajib tertaklif syariat atau tidak. Kan sebagian ulama menganggap orang kafir itu tertaklif syariat, hanya saja ketika dia beramal, amalnya tidak sah karena tidak bersahadat. Sebagian ulama tidak karena kafir. Sebentar, ini perkataan siapa nih? Nah, sekarang Tajirun, tadi yang dibilang perkataan Anda imam ya. harus luruskan nih, luruskan sebentar. Anda dari awal tidak pernah mengatakan Apanya? orang yang tinggalkan salat itu adalah kafir. Anda bawakan imam yang 4, Imam Ahmad bin Hambal menghukumi orang yang tarkus sholat karena dengan sengaja, itu hukumnya kafir. amdan atau istighfafan yang Walau mana? alam kafirnya itu kafir. Sebentar, Walau alam amdan. kafirnya itu kafir kubro atau kafir subro, nggak tahu. Bang Tajirun, Tapi sebentar. Kalau tiga imam amdan yang itu, lain, Aduh, imam yang bisa lain begini. mengatakan orang yang tarkus sholat dengan sengaja itu hukumnya dosa besar. Bahkan Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan orang tidak sholat dengan sengaja itu ulil amri itu boleh menghukum dengan hukuman berat sampai pokoknya hukuman yang besar. Nah, dari perkataan para imam bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu hukumnya dosa besar, maka kafarah bagi dosa besar itu nggak cuman sekedar qada. Karena apa? Buat apa dia sholat mengqada sesuatu yang sudah dia lewatkan dengan sengaja? Padahal permasalahannya itu dia tinggalkan, dia tahu dia harusnya sholat tapi dia tidak sholat, maka hukumnya cukup taubat nasuh. Kalau ente bilang enak banget taubat nasuh, emang ente pikir taubat nasuh itu gampang? Taubat nasuh itu kan orang benar-benar berazam sama Allah tidak mau mengulangi Nih, dia perbuatan paham yang nggak telah sih? lalu. Jadi jangan Paham dianggap nggak sih enteng dalil banget istidlal? kalau habis Ente maksudnya begini, ente cerita berbuat panjang-panjang. salah, Panjang habis nggak berbuat masalah salah istidlal, bertobat, habis dalil. berbuat salah bertobat. Bukan begitu permasalahannya. Kemudian bawa referensi ndak ini? Taubat nasuha itu nggak semudah bahwa kalau udah tiba ya Allah ampuni aku itu langsung dihapus. Orasi. Kami nggak Tidak tanya semua tentang orang. bagaimana tobat nasuha. Enggak, Ada gini. tulisan dari Biar- yang biarkan tadi biarkan empat imam biarkan mazhab. Tajirun Tidak ngomong semua dulu. orang Biarkan Tajirun bertobat. ngomong habis. Moderator Surya, tadi dia bilang 4 imam mazhab. Tiba-tiba Iya. yang dijelasin Sebentar. Imam Ahmad bin Hambal. Biarkan Tajirun ngomong dulu sampai habis. Enggak apa-apa, biarkan Tajirun ngomong dulu sampai habis. Monggo Tajirun. Teruskan Tajirun. Yang lain mic-nya matiin aja, namanya diskusi gitu. Iya, siap, mantap. Monggo Tajirun. Lanjut Tajirun. Tajirun open mic. Oh, iya. Yang namanya taubat nasuha itu dia benar-benar bersungguh-sungguh sama Allah bahwa dia tidak mau mengulangi perbuatan yang sudah lalu. Itu namanya taubat nasuha. Jangan dianggap gampang banget habis berbuat dosa itu minta maaf. Allah sendiri yang katakan, wahai hambaku jika engkau kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Terus kita mau menghukumin orang bertobat itu terlalu gampang. Sedangkan rahmat Allah itu kan sangat luas. Yang kedua, buat apa fungsinya melakukan qada sesuatu yang sudah dia lewatkan dengan sengaja? Para Sudah. ulama aja sudah mengatakan. Enggak, Para biarkan ulama dulu, saja biarkan. sudah mengatakan. Para ulama aja sudah mengatakan dia sudah berdosa besar Zintor. terhadap gini, diam dulu. Ya, Dia biar sudah berdosa habis besar dulu, biar terhadap meninggalkan sholat yang sudah dia lakukan, itu hukumnya dosa besar. Bahkan itu dosa besar setelah setelah syirik kepada Allah. Pokoknya perkalam ulamanya, pokoknya itu termasuk dosa besar. Jadi jangan dianggap bahwa orang tidak melakukan sholat itu dosanya gampang. Orang yang bertobat itu belum tentu diampuni, karena syarat-syaratnya itu kan banyak. Meninggalkan apa yang telah dilakukan, dia tidak mengulangi dan sebagainya.
nggak semua orang yang beristighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaih itu langsung diampuni sama Allah. Enggak. Enak banget begitu. Mana dalilnya? Allah nggak langsung ampunin. Bagi orang Enggak, nanti kita bagi dibantah, nanti orang kita bantah. yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka bagi berdasarkan yang Anda dapatkan dari guru-guru aneh, itu tidak perlu mengkodo, dia harus taubat nasuha. Sudah Kalau Tajirun? antum katakan bahwa para ulama mengatakan itu harus kodo, kalau ulama mengatakan itu harus kodo, tolong bawakan dalilnya. Rasulullah menyuruh kodo terhadap orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur. Dah itu aja. Oke, siapa yang mau menanggapi Tolong ini? bawakan dalilnya. Ya, siapa yang mau menanggapi? Tapi sebelumnya begini ya, ada Tajirun. Coba saya dulu bentar. Iya, saya ringkaskan dulu. Yai Sang Surya, saya izin menjawab dulu dari Bang. Siap. Tapi begini ya, nanti disampaikan kepada Tajirun. Ustaz Ramu Ammar, tak ringkas Iya. dulu. Mau diringkasnya sama Yai, monggo Yai. Yai Pribumi, monggo diringkas. Enggak, antum yang ngeringkas, nanti saya jawab sama Ramu Ammar. Ya. Oke. Jadi begini ya, Tajirun. Coba apa? Ya. Saya tak ringkas dulu dah. Ya. Monggo. Tajirun itu kan kekeh minta dalil yang spesifik gitu. Intinya seperti itu. Karena apa? Karena bagi Tajirun taubatan nasuha itu tidak semudah itu. Ya begitu ya. Intinya begitu. Menurut ini Tajirun menukil dari pendapat gurunya ya, bukan dari ulama-ulama mutakoddimin gitu ya, ataupun ulama-ulama yang sudah masyhur gitu ya. Jadi intinya pokoknya gini ya. Tajirun itu mengatakan bahwa sholat yang ditinggalkan secara sengaja itu tidak wajib diqodho, dan itu sudah sepakat oleh guru-gurunya, yang dinukil dari guru-gurunya. Maka di sini Tajirun minta dalil yang persis bahwa Nabi mengatakan sholat yang malas itu wajib diqodho. Maka yang perlu dijelaskan kepada Tajirun nanti dalam pendalilan itu kan ada mafhum mukhalafahnya gitu. Monggo gitu aja, yang simpel saja. Siap didengar. Ramu Ammar, sebelum antum panjang Ramu Ammar bentar, sebelum antum mic-nya agak dihidupin. Sebelum antum panjang lebar, saya cuma mau ngutip satu kaul bentar Ramu Ammar. Setelah ini antum, bentar ya. Ini teman-teman, saya tuh pengen ngutip ada dua. Tadi kan Tajirun itu ngutip bahwasannya Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah itu mengatakan orang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu dia itu tidak wajib mengqodho. Ini saya cuma mau membawakan daripada Imam Abu Hanifah. Nanti panjang lebarnya Ramu Ammar. Saya cuma mau ngiktiroti yang masalah Al-Imam Abu Hanifah. Ini di dalam kitab At-Tanbih ala Mushkilatil Hidayah karangan Ibnu Abil Izz. Beliau ini termasuk golongan Hanafiyah, yakni pengikutnya Al-Imam Abu Hanifah. Beliau di sini mengatakan bentar. Bahwasannya orang yang meninggalkan sholat itu dia itu tidak wajib dibunuh melainkan wajib untuk mengqodoi. Di sini beliau mengutip pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Wa qala Abu Hanifah tarikus shalah la yuqtalu bal yuhbasu wa yudrabu. Melainkan dia itu dikekang dan dipukul. Kemudian terkait dia itu wajib mengqodoi atau tidak, di sini beliau menjelaskan. Oh ini dia. Di dalam kitab Multaqal Abhar karangan Al-Imam Ibrahim Al-Halabi, beliau juga Hanafiyah. Beliau mengatakan wala yuktaru tarikus shalah amdan. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja dia itu tidak dibunuh malam yajhad, selagi dia itu tidak mengingkarinya. Walau irtadda akibat farji sholah summa aslama fil waqti lazimahu i'adatuhu, wajib diqodoi gitu. Jadi kalau tadi Tajirun itu membawakan Al-Imam Abu Hanifah dan juga Ashabul Hanafiyah,
maka itu kesalahan besar karena karena Hanafiyah Dusta. mengatakan bahwasanya Dusta dong, bukan Ya, kesalahan besar, dusta itu. ya dusta itu bos. Karena Hanafiyah itu mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena amdan maka dia itu tidak boleh dibunuh melainkan yuhbasu wa yudrabu, melainkan dia itu ditahan dan dipukul, bahkan dia itu wajib untuk mengkodoi sholat gitu. Ini pendapat Hanafiyah, Ashabul Hanafiyah dan juga Al-Imam Abu Hanifah gitu. Monggo selanjutnya Rama Ammar. Monggo Rama Ammar. Sautnya Rama Ammar. Saut. Ayem, Abang Tajirun dan semuanya sebenarnya pendapat bukan sekedar dari pendengaran beliau dari gurunya, enggak, memang ada landasannya, mungkin gurunya ada landasannya juga, dan setelah saya cari memang ada, cuma perlu kita bahas juga kan apakah benar pendapatnya secara ijma ulama apa enggak, dan seperti itu. Begini, coba saya runtut dari awal ya tentang qadha itu seperti apa. Kan dalam sholat itu ada 3. Kalau usul fikihnya mengatakan ada i'adah, ada qadha. Nah, ada itu dengan qadha beda. Kita nggak bahas i'adah ya, kita bahas ada dan qadha. Ada itu melakukan sholat di waktunya. Kemudian qadha itu melakukan sholat di bukan waktunya, setelah waktunya. Nah, ada dan qadha ini sama-sama wajib, cuma kewajibannya beda. Kalau ada ini wajib dilakukan pada waktu, pas pada waktunya. Kalau qadha wajib dilakukan ketika lewat dari waktunya. Nah, sekarang pembahasan tentang qadha. Bagaimana ketika ada orang tidak sholat? Apakah wajib qadha? Ijma ulama mengatakan wajib. Tendensinya apa? Dalam hadis riwayat Muslim, man nasiya sholatan aw nama anha fakaffaratuha ayyusalliyaha idza dzakaraha. Dari adanya hadis ini ulama memberikan suatu pendapat sebagaimana dalam fiqhul manhaji. Bahasanya begini Bang Tajirun, takut saya dibilang bikin lah ini ya. Coba saya ini sempetin barusan bikin tulisannya, rumusan lah. Nah, ini di fiqhul manhaji ini ya, coba saya perbesar dulu. Di fiqhul manhaji ini ya, waqad ittafaqo jumhurul ulama min mukhtalifil madzahib ala anna tarikas shalah, ya kan, wajib diqadha sawaun tarokaha nisyanan au amdan, baik dia meninggalkan sholat itu secara lupa atau disengaja. Lupanya bagaimana ya? Kalau lupa gak usah dibahas lah, namanya orang lupa. Amdan. Nah, sekarang pembahasannya di orang yang sengaja. Disengaja ini imma ya karena ada kalanya malas dan lain semacamnya. Ma'al farik at-tali. Apa farik at-talinya? Wa huwa an-natarika laha bi'udrin kanisyanin au naumin la yahsamu. Orang yang meninggalkan sholat disebabkan udzur, maka imma udzurnya itu lupa ataupun tidur, tidak berdosa. Karena gak termasuk taklif, gak masuk ke tempat taklif. Wala yajibu alaihi al-mubadaratu ila qada'iha fauron. Tidak wajib baginya untuk mengkodok sholatnya secara cepet-cepet. Koma di sini. Amat tarikulaha bi ghairi udrin. Sekarang pembahasannya di sini. Poinnya ada di sini. Orang yang meninggalkan orang yang meninggalkan sholat karena sengaja bi ghairi udrin, dengan tanpa ada udzur, ai amdan, fayajibu alaihi ma'ahusulil ismi al-mubadaratu ila qada'iha. Wajib bagi dia untuk melakukan qada secara cepat ma'ahusulil ismi, tapi dia juga mendapatkan dosa. Karena apa kok mendapatkan dosa? Wajib qada secara cepat tapi masih dapat dosa. Kenapa? Ya karena ada dengan qada itu kewajiban yang berbeda.
dia dapat dosanya karena meninggalkan sholat, tapi dia wajib mengkodok. Kenapa? Karena kodok menjadi kewajiban yang nomor 2. Kewajiban kodok dengan kewajiban ada itu berbeda. Sehingga apakah sia-sia? Enggak sia-sia. Enggak sia-sia. Kalau kata Bang Tajirun tadi sia-sia, orang dia sudah dosa besar kok masih diwajibkan kodok. Kodok itu kewajiban yang lain. Andaikan kodok itu bukan kewajiban yang lain, maka benar apa yang dikatakan Bang Tajirun itu, sia-sia kodoknya. Gitu loh. Nah sekarang saya coba mau memposisikan saya di pihak yang pro terhadap Bang Tajirun, tapi mau menjerumuskan juga nanti dengan referensi yang saya punya. Nah ini dalam Al-Majmu' ala Syarhi Muhadzab Juz 1 halaman 31 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Far'un, ini ada furu' dari pembahasan tentang kitabus sholah ya. Ajma'al ladzina yu'tadda bihim. Ajma'a ini kalau udah pakai ajma'a berarti banyak ulama yang mengatakan wis. Ajma'al ladzina yu'tadda bihim anna man taraka sholatan amdan. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, lazimahu qada'uha, wajib baginya untuk melakukan kodok secara sengaja, maka wajib melakukan kodok. Nah inilah yang sependapat, yang selaras dengan pendapatnya Bang Tajirun. Siapa ulama yang mengatakan yang pendapatnya ulama itu sama dengan pendapatnya Bang Tajirun? Di awal sudah dikatakan bahwa banyak ulama yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja wajib kodok. Wa khalafahum, berbeda pendapat dengan para ajma'al ladzina yu'tadda bihim. Siapa yang berbeda? Abu Muhammad Ali bin Hazm. Ada satu ulama yang bernama Abu Muhammad Ali bin Hazm, itu berbeda pendapat dengan ulama yang mengatakan bahwa wajib kodok. Apa pendapatnya? Qala Abu Muhammad Ali bin Hazm, la yuqaddaru ala qada'iha. Walah, orang itu enggak usah kodok abadan selamanya. Wala yasihu fi'luha, dan sholatnya enggak sah meskipun dia melakukan kodok ya enggak sah abadan selamanya. Qala Abu Muhammad Ali, bal yuksiru min fi'lil khair wa tatawwu, bahkan yang harus dia lakukan adalah melakukan perkara baik, melakukan perkara-perkara sunnah, sodakoh, kek lain semacamnya, kek apa tujuannya? Zanuhu yaumal qiyamati wa yastaghfirullah ta'ala wa yatubu, agar timbangan baiknya itu berat nanti dia di hari kiamat, kemudian dia harus beristighfar kepada Allah dan bertaubat. Bang Tajirun selaras kan ya dengan apa pendapat yang sampean sampaikan barusan. Cuma Bang Tajirun, pendapatnya Abu Muhammad Ali bin Hazm yang sependapat dengan pendapatnya sampean barusan, yang menurut panjenengan niku barusan mendengar dari pendapat guru panjenengan, pendapat itu wa hadzal ladzi qalahu, pendapatnya Abu Muhammad Ali bin Hazm yang gak usah kodok itu, yang cukup melakukan perkara baik, taubat, dan endingnya adalah taubat nasuha. Wa hadzal ladzi qalahu ma'a annahu mukhalifun lil ijma', astagfirullah, naudzubillah, batilun min jihatid dalil. Pendapat yang seperti itu membedai atau menyalahi terhadap pendapat mayoritas ulama, terhadap ijma' ulama, yang mana ketika pendapat itu mukhalif lil ijma', batilun min jihatid dalil, itu batal dari segi arah dalil. Ketika batal maka tidak bisa diterima. Ketika tidak bisa diterima maka otomatis ya gak usah disampaikan, sesat menyesatkan. Kasihan loh manusia diberi pendapat yang batil. Maka yang terjadi bagaimana kepada orang yang memberikan pendapat yang batil? Dilun mudilun, seperti itulah kurang lebih. Kasihan loh, Bang.